Nah, kalau kita nyanyi seperti ini, kadang-kadang kalau nyanyi saya berhenti berkata-kata, karena dengan sebuah teks seperti ini menjadi sebuah perenungan kita. Karena untuk bertanya tentang sebuah hidup itu gampang kita bertanya kepada Tuhan, tetapi kata-kata yang namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Kalau kita mengerti dan memahami sebuah kata jejakmu Tuhan sungguh sempurna, maka kita tidak akan pernah bertanya kepada Tuhan. Kita tidak akan bertanya kepada Tuhan karena apa? Sebuah pengertian bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita ada rancangan yang terbaik. Amin, saudara. Kita punya orang tua, saya punya orang tua, saudara punya orang tua. Entah saudara orang tuanya sudah tidak ada lagi. Kita katakanlah orang tua kita memiliki pengetahuan yang mungkin sangat sederhana pengetahuannya, tetapi saya percaya setiap orang tua punya rancangan yang terbaik bagi kita. Benar atau benar? Iya. Walaupun kadang-kadang kita sebagai anak kita akan berkata kepada orang tua, jangan urusi saya punya kehidupan sendiri, saya punya kemauan sendiri, saya punya keinginan sendiri, saya punya rancangan masa depan sendiri. Tetapi sadar atau tidak sadar bahwa rancangan keinginan orang tua adalah salah satu yang terbaik atas hidup kita. Mengapa? Karena orang tua sudah berjalan lebih dahulu, matanya lebih tajam untuk melihat, dia lebih berpengalaman atas kehidupan ini. Apalagi Tuhan sang pencipta alam semesta. Apakah Tuhan tidak punya rancangan yang terbaik atas hidup kita? Apakah Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini hanya sekedar saja? Oke, aku ciptakan engkau sekedar saja. Saya kadang-kadang iri dengan binatang, saudara. Saudara, saya pernah dibawa sebuah mimpi, diperhadapkan dengan, saudara tahu panda. Panda itu binatang yang tidak energik, jalan saja lambat. Makanannya apa, saudara? Hanya bambu-bambu muda. Dan waktu saya bermimpi itu saya dibangun, saya diingatkan Tuhan, coba kamu perhatikan panda itu. Panda itu hidupnya sangat sederhana. Bangun pagi, makannya pun Tuhan yang siapkan. Dia tidak capek-capek, saudara. Kalau panda dia tidak dapat makanan, ya sudah, dia tidak akan ngamuk dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa tidak ada makanan hari ini? Berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah mengalami mujizat, laut terbelah, saudara, tapi bangsa Israel masih bertanya, Tuhan, mengapa engkau lakukan ini dalam hidupku? Bangsa mana yang pernah menyeberang laut, saudara? Ini bukan kali, ini bukan got, ini laut yang kita tidak tahu kedalamannya, tetapi mereka bisa menyeberang. Ini hanya orang bangsa Israel yang pernah mengalami itu. Kita sembuh aja dari batuk kita luar biasa. Tuhan, aku sembuh dari batuk. Mujizat kita bilang, saudara. Hanya minum air putih, kok hilang batuknya? Kita merasa itu mujizat. Bagaimana dengan bangsa Israel yang nyebrang dengan laut, di laut itu, tembok laut di kanan kiri, mereka lewat dari tanah kering. Tidak cukup itu, di padang gurun yang begitu panas, mereka ditutup oleh awan yang begitu menudungi mereka, dan mereka tidak pernah mengalami kepanasan pada siang hari, dan pada malam hari mereka tidak pernah mengalami kedinginan. Mujizat seperti apa yang mereka alami? Apakah hal itu hanya ditujukan kepada bangsa Israel dan tidak ditujukan kepada kita? Apakah Tuhan pilih kasih membeda-bedakan, ini orang Batak, ini orang Jawa, ini suku ini suku,
Alkitab mencatat Tuhan mengasihi semua bangsa. Amin. Tidak terkecuali atas hidup kita, kita pun bisa mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Sehingga saya sering mengatakan bahwa mujizat itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, itu lumrah terjadi atas hidup kita. Mujizat itu hal sesuatu yang lumrah atas hidup kita. Kalau terjadi mujizat dalam hidup kita, itu bukan sesuatu yang wow, seharusnya itu memang sesuatu normal dalam hidup kita. Mengapa saya mengatakan? Karena binatang pun mengalami mujizat yang sama. Saudara pernah melihat burung jatuh kelaparan? Sini banyak burung gereja, burung tekuk. Pernah saudara lihat dia terbang, buk, jatuh gara-gara kelaparan? Tidak pernah. Kenapa kita yang mengatakan kita percaya kepada Tuhan tapi takut dengan hidup? Kita masih memperjuangkan hidup. Bukankah waktu manusia diciptakan, Tuhanlah yang memberikan kita hidup? Bukan kita, tetapi Tuhanlah yang memberikan hidup. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, maka Alkitab mengatakan Tuhan mengembuskan nafas kehidupan, maka manusia dikatakan hidup. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang menggarisbawahi sebagai orang yang percaya, berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup, jatuh bangun, berdarah-darah, menangis, Tuhan tolong. Apakah itu rancangan Tuhan atas hidup kita? Saya ingin kita sama-sama merenungkan hidup kita akan kasih Tuhan. Orang tua saya saja yang kasihnya tidak sebanding dengan kasih Tuhan, tidak akan pernah membiarkan saya berdarah-darah. Cukup saya telepon, "Ma, saya nggak makan," itu sebentar juga datang uang, walaupun tidak banyak. Itu orang tua, saudara. Bagaimana dengan Tuhan? Kasih orang tua kita yang tidak sebanding bagaikan langit dan bumi, tetapi kita meragukan kasih Tuhan. Tapi kalau kita nyanyi, saudara, haleluya, haleluya, kata-katanya sangat seperti terlupakan. Lupa kita dengan kata-kata ini, bahwa di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, maka Dia yang meluruskan jalan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12. Saudara, kalau saya sudah terlalu panjang berbicara, saudara masih kasih kode ya saudara ya. Saya ini kalau lagi semangat saudara bisa panjang ngomongnya, jadi kasih kode kalau sudah ada mau acara di rumah ya. Ya kita santai-santai saja ya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 saya ingin membaca ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Ini kata ayat yang saya pikir ini sudah menjadi hafalan setiap kita dan ini sudah lengket di pikiran kita. Tapi kita mau sama-sama merenungkan. Di depan ini ada saudara yang nggak bawa Alkitab, ada di depan. Dengan kemajuan teknologi hari-hari ini kita juga lupa sering bawa Alkitab saudara, karena Alkitabnya sudah ada di handphone. Ya, kalau dulu bawa Alkitab nggak bisa dikantongin, sekarang Alkitabnya bisa dikantongin, saudara ya. Ya, di dalam ayat yang ke-1, saudara perhatikan Alkitab saudara. Kalau lihat di depan saya membacakan judul perikopnya, persembahan yang benar. Ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, dari ayat ini kita bisa menemukan bahwa ayat ini ditulis oleh pada Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di Roma pada saat itu. Tetapi pada saat pagi hari ini biar ayat ini ditunjukkan kepada kita
dengan sebuah judul perikopnya yang mengatakan persembahan yang benar. Dan dalam kalau kita membaca seterusnya kita menemukan bahwa suatu garis besarnya Tuhan sedang berbicara tentang persembahan yang sejati. Kadang-kadang kita melihat, saya senang dengan kalau nonton film-film Cina, saudara, film-film Cina kerajaan seperti itu. Kalau saya bukan suka lihat kungfunya, silatnya seperti itu, karena saya memang dulu saya suka juga silat, saudara. Jadi saya suka dengan itu bukan silatnya, tapi budayanya, saudara. Kalau kita melihat film-film kerajaan seperti itu, kita akan menemukan bagaimana kalau ada kaisarnya itu duduk. Itu semua pejabat-pejabat kalau dia datang, kalau mereka sudah duduk, raja datang, kaisar datang, itu mereka semua nunduk, saudara, sampai kepalanya nyentuh tanah. Walaupun mereka punya jabatan yang tinggi, punya jabatan yang besar, tapi semua tunduk di hadapan kaisar, tidak berani melihat kanan kiri. Saya juga dengan cerita-cerita waktu di Bangka itu waktu zaman Jepang. Kalau ada orang Jepang datang itu orang-orang pribumi harus nunduk, nggak boleh nggak nunduk. Kalau nggak nunduk nanti akan dihukum dan sebagainya. Apa yang saya lihat dalam hal ini, bahwa orang-orang menjadikan kaisar itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang utama dari hidupnya. Dia memberikan dirinya, penundukan dirinya, harga dirinya untuk direndahkan di hadapan kaisar. Saat mereka bersama dengan kaisar, mereka tidak punya harga diri lagi. Yang ada hanya kaisar. Kalau kaisar sudah mengeluarkan kata-kata, semua tunduk. Kalau kaisar mengatakan pancung-pancung, itu kata-kata kaisar berdaulat. Tidak ada yang berani membantah kaisar walaupun kaisarnya umurnya masih 7 tahun. Tidak ada berani membantah. Perkataan kaisar mutlak pada saat itu. Bagaimana dengan perkataan Tuhan atas hidup kita? Apakah perkataan Tuhan mutlak dalam hidup kita, atau masuk dalam pikiran kita dan masih direnungkan, ini benar nggak perkataan Tuhan? Atau dibanding-bandingkan, cocok nggak ini perkataan Tuhan berdasarkan kehidupan sehari-hari? Perkataan Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan diolah di pikiran kita, maka keluar dalam kelakuan kita itu tidak murni, karena pikiran kita adalah tempat setan bertata.